Pusing aku. Nih, bisa kalian lihat sendirilah sebanyak apa rumput yang bakalan aku bersihin hari ini. Seandainya ya anaknya nenek yang satunya ini bisa diajak kerjasama, kayaknya ini rumput liarnya bakalan cepat habis. Tapi sayang banget dia orangnya itu cuman bisa bikin onar doang. Dan di sini kalian tahu padahal dia itu lagi di bawah ya guys, lagi ngeliatin aku. Tapi kerjaannya ya cuman bolak-balik doang. Asli ini mah guys, kayaknya aku nggak bakalan bertahan ngebersihin ini rumput liarnya sekarang. Soalnya sarung tangan yang sedang aku pakai sekarang ini aja rasanya kayak panas banget. Aduh, nggak bisa, nanti takutnya mukaku kebakar nih. Kayaknya ini bakalan aku lanjutin nanti sore aja ya, menjelang malam biar lebih adem aja gitu. Soalnya sayang banget kalau mukaku gosong gara-gara aku ngebersihin rumput liarnya ini. Maafin aku karena aku nggak bisa lanjut untuk kerja sekarang. Dikarenakan ini udah panas, mataharinya udah nusuk ke dalam jantung rasanya. Masya Allah, tabarakallah. Nggak apa-apa, yang penting kita udah dapet sedikit. Jadi nanti kita tinggal lanjutin aja. Ini aku pakai sarung tangan. Sarung tangannya pun panas betul. Jadi mohon maaf lahir batin, aku nggak bisa ya guys. Nyerah aku ngerjain semuanya ini pas pagi hari. Lebih baik aku memilih untuk ngerjainnya nanti pas sore hari aja, menjelang malam gitu, biar hawanya agak adem. Ini pagi tapi menjelang siang gitu, jadi mataharinya luar biasa panas banget. Ini keringatku aja sampai bercucuran kayak gini, kayak orang cuci muka. Padahal ini keringat ya guys. Itu aku ngerjainnya cuman bentar aja tapi keringatku udah kayak gini. Gimana kalau aku menghabiskan itu semua? Pasti gosong dah mukaku. Muka adalah aset, jadi harus dijaga juga. Dan kalian tahu di sini aku kan udah masuk kamar, tiba-tiba aku denger nenekku sama anaknya lagi berantem. Berantemnya karena apa? Karena anaknya nenek nggak mau disuruh pergi dari tempat tidurku. Ya mau nggak mau nenekku langsung marah lah sama dia. Akhirnya setelah aku lihat dia atau intip dia lewat pintu, akhirnya dia langsung pergi. Soalnya dia orangnya takut kamera ya guys. Nah kalau dia udah lihat kamera aku nyoroti ke mukanya, habis itu dia bakalan langsung takut. Soalnya nanti kalau aku punya perkara sama dia terus aku yang disalahin, aku langsung nunjukin ini video buktinya kalau dia yang salah bukan aku gitu loh. Dan gak lama dari situ, yaps, ujung-ujungnya pasti aku sama nenek bakalan berhadapan sama petugas kepolisian atau enggak petugas ambulans. Dan hari ini setelah dia dimarahin sama ibunya untuk keluar dari kamarnya aku, akhirnya ibunya langsung dilaporin ke petugas kepolisian. Tapi sebelum aku lanjut cerita tentang anaknya nenek yang laporin ibunya ke petugas kepolisian, di sini aku mau lanjut untuk ngajak kalian melanjuti pekerjaanku yang tadi pagi sempat aku tunda. Soalnya singkat ceritanya di sini udah sore hari ya guys. Jadi aku mau lanjut untuk ngebersihin rumput liar yang ada di kebun mini aku. Ya udah, tadi setelah petugas kepolisiannya datang, petugasnya langsung cari aku sama nenek ke dalam kamar. Yang posisinya aku sama nenek lagi istirahat siang ya guys. Dan posisinya pas petugas kepolisiannya datang itu aku nggak tahu. Soalnya nggak ada suara sirine dari mobilnya itu. Biasanya kalau mereka datang ke sini, suara sirine mobil petugas kepolisiannya pasti selalu dinyalain. Ya udah, akhirnya aku slow dong tidur di dalam kamar aku sama nenek. Tapi tenang, petugas kepolisiannya itu nggak langsung nyelonong masuk ya, melainkan dia gedor-gedor dulu nih pintu aku. Dia bilang, "Soce, puhau ise, nona, permisi," gitulah bahasanya. Akhirnya aku langsung buka pintu dan duar, petugas kepolisian udah berdiri di depan aku sejumlah 2 orang. Dan mereka langsung interogasi aku sama nenek, apakah benar aku sama nenek habis mukulin anaknya itu, alias anaknya nenekku ini aku yang pukulin sama nenek coy. Sedangkan sentuh dia aja aku nggak pernah. Akhirnya aku langsung bilang lah sama petugas kepolisiannya, ya udah langsung diperiksa aja orangnya. Kalau emang aku beneran mukul dia, pasti kan ada bekasnya. Akhirnya anaknya nenekku langsung dicari ke ruang tamu, dan ternyata pas dia dicari dia udah nggak ada di ruang tamu. Yang tadinya pas dia bikin laporan dia sedang duduk santai sambil minum, pas dicari malah menghilang. Ya akunya langsung cari dong ke dalam semua ruangan yang ada di rumah ini, tapi sayangnya aku nggak nemuin dia guys. Setelah aku cari dianya kemana-mana tapi dianya tetap nggak ketemu, akhirnya aku inget satu tempat yang belum aku cari, yaitu halaman belakang rumah. Dan bener dong, pas aku nyari dia ke sana sama petugas
petugas kepolisiannya, akhirnya aku nemuin dia juga, coy. Dan posisinya di sana dia lagi sembunyi di bagian rumput liar yang udah tinggi-tinggi itu sampai dianya nggak kelihatan. Tapi orangnya itu emang nggak bisa diem ya guys. Jadi tempat dia sembunyi itu gerak, maksudnya rumput tempat dia bersembunyi itu gerak-gerak. Jadinya dia ketahuan deh. Akhirnya dia langsung disuruh keluar sama petugas kepolisiannya, tapi dianya tetap nggak mau keluar. Ya udah, petugas kepolisiannya nyamperin dia, akhirnya dia langsung ditarik. Dan di sana dia langsung dimarahin sejadi-jadinya sama petugas kepolisiannya itu, guys. Apalagi petugas kepolisian yang datang ke rumahnya nenek hari ini itu petugas kepolisian yang baru, yang orangnya ini nggak tahu sifat dari anak majikanku ini kayak gimana. Akhirnya ya udah, setelah dia lumayan lama marah sama anaknya nenek, akhirnya aku yang ngejelasin secara pelan-pelan sambil aku nunjukin rekaman video sesering apa petugas kepolisian datang ke sini. Ya udah ya guys, aku lanjut cerita-ceritanya besok. Jadi terima kasih ya guys buat kalian semua yang sudah selalu setia mendengarkan ceritaku sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.